Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aqsamul kalam wa ma yata'allaqu bihi. Yang artinya pembagian kalam dan sesuatu yang bersangkutan dengan kalam. Yang mana kalam di sini merupakan salah satu pembahasan dari ilmu ma'ani. Dan juga kalam dalam ilmu ma'ani terbagi dua. Yang pertama kalam khobar dan kalam insya. Yang pertama kalam khobar. Kalam khobar adalah kalamun yahtamilu as-sariqa wal kadhiba, yang artinya kalimat yang mengandung pengertian benar dan salah. Dari pengertian itu dapat dinyatakan bahwa benar dan tidaknya suatu khobar diketahui berdasarkan 4 pendapat sebagai berikut. Yang pertama, khobar yang benar adalah khobar yang sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, khobar yang bohong, walaupun terdapat keyakinan lain dari mutakalim, pendapat itulah yang benar. Dan yang kedua, pendapat An-Nizam atau Mu'tazilah, bahwa khobar yang benar adalah yang sesuai dengan keyakinan mutakalim, walaupun keyakinan itu salah. Sebaliknya adalah khobar yang bohong, walaupun kenyataannya itu benar. Dan yang ketiga, pendapat Al-Jahid, yaitu pengikut An-Nizam, bahwa khobar yang benar adalah yang sesuai dengan kenyataan dan keyakinan mutakalim. Dan yang keempat, pendapat Ar-Raghib, yaitu pendukung pendapat An-Nizam. Kemudian terdapat fungsi kalam khobar yang terdapat dua macam. Yang pertama, fungsi khobar kalam pada jumlah fi'liyah, yang mana berfungsi sebagai at-tahajjud wal hudus, yaitu menunjukkan pekerjaan yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya, yaitu madi, hal, dan istiqbal, tanpa disertai sebab yang mempengaruhinya, seperti perkataan asyraqatis syamsu, matahari telah bersinar. Dan yang kedua, fungsi dalam kalam khobar yaitu pada jumlah ismiyah, yang mana berfungsi sebagai as-subut wad dawam, yaitu menunjukkan pengertian yang kekal dan tetap, seperti perkataan matahari adalah sesuatu yang bersinar. Perkataan itu memberikan pengertian bahwa menyinari hanya terdapat secara kekal pada matahari. Jadi hanya matahari yang bisa memberi penyinaran yang kekal. Selanjutnya terdapat maksud dan tujuan kalam khobar. Dan di sini juga terdapat dua macam. Yang pertama, faidah khobar, yaitu menyampaikan pengetahuan kepada mukhotob tentang berita yang terkandung suatu kalimat jika ternyata mukhotob belum mengetahuinya, seperti perkataan ad-dinu an-nasihah, yang artinya agama adalah nasihat. Jadi seorang mutakalim memberitahukan kepada mukhotob atau lawan bicaranya bahwa agama adalah nasihat. Dan yang kedua, lazimah al-faidah, yaitu memberikan kepada mukhotob atau lawan bicara bahwa mutakalim juga mengetahui berita yang disampaikan, seperti perkataan anta hadorta amsi, engkau telah datang kemarin. Dalam hal itu mutakalim telah mengetahui kedatangannya. Adapun cara menyampaikan kalam khobar, yaitu pada dasarnya tujuan setiap kalimat adalah menjelaskan maksud pembicara atau mutakalim kepada lawan bicara atau mukhotob. Karenanya mutakalim harus mengetahui keadaan mukhotobnya dengan cara mengemukakan berita secukupnya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, namun harus sesuai dengan tujuannya. Jika tidak demikian, akan terjadi penyimpangan dan timbullah sesuatu yang tidak berguna, dan juga perkataan tidak dapat dipahami oleh mukhotob. Selanjutnya, dari aqsamul kalam
yaitu bagian kedua, kalam insya. Yang mana pengertian kalam insya? Menurut pengertian bahasa, insya berarti al-ijad, mewujudkan atau menimbulkan. Sedangkan menurut istilah, kalam insya adalah kalamun la yahtamilu sidqan wala kidban lidzatihi, yang artinya kalimat yang tidak mengundang kemungkinan benar dan bohong karena zatnya. Seperti perkataan aqimis sholah, dirikanlah sholat. Perkataan itu hanya mengandung pengertian wajibnya sholat, tidak mengandung pengertian benar atau bohongnya akan kewajiban sholat. Dengan kata lain, kalam insya adalah kalam yang pengertiannya tidak dapat diperoleh dan tidak dapat dinyatakan kecuali mengucapkan atau berdasarkan bentuk kalam itu sendiri. Adapun macam-macam kalam insya yaitu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, insya talabi, yaitu ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talab, yang artinya insya yang menghendaki tuntutan atau matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Dan yang kedua, insya ghair talab, yaitu ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talabi, insya yang tidak menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Di antara dua insya di atas, insya tolabi yang menjadi bahasan ilmu balaghah karena ia mengandung rahasia-rahasia balaghah yang mendalam dan bentuk-bentuk yang digunakan adalah bentuk asli. Berbeda dengan insya ghairu tolabi, yaitu bentuk-bentuknya berasal dari kalam khobar. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan tentang aqsamul kalam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.